Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat afiat, serta duduknya Bapak Ibu sekalian dalam majelis ilmu adalah duduk yang sangat diapresiasi oleh Allah dengan pengampunan dosa, dengan disertai oleh malaikat-malaikat, dengan dibanggakan nama-nama kita di hadapan majelisnya Allah, para malaikatnya yang lebih mulia dari majelis kita. Dijanjikan kita dengan kemudahan-kemudahan untuk masuk surga. Karena hadirin, dalam hidup ini apapun aktivitas Anda, tujuan akhirnya adalah menyempurnakan iman. Siang beranjak malam, malam ke siang lagi, ke kantornya, ke tokonya, ke tempat kita beraktivitas, di rumah, di jalan raya, semuanya tujuannya satu aja, menyempurnakan iman sampai mati datang. Makanya kata Nabi, orang yang menikah itu sudah dapat setengah kesempurnaan iman. Falyattaqillah fil baqi, hendaknya dia bertakwa kepada yang setengahnya. Dan iman ini tentu di dalamnya ada perintah dan larangan. Ngaji kita ini tentang dosa-dosa besar, termasuk menyempurnakan iman supaya terhindar dari dosa-dosa itu. Dalam catatan kami di sini tercatat 2 November, yaitu dosa besar ke-35, muhallil. Muhallil ini adalah orang yang diminta oleh suami yang mentalak 3 istrinya supaya si suami bisa kembali kepada sang mantan istri, maka istri harus dinikahin dulu oleh laki-laki lain. Kenapa, Pak? Apa istilahnya? Tukar tambah kayak showroom aja. Jadi hadirin, muhallil adalah pihak ketiga yang dia diminta sama mantan suami yang mentalak 3, bukan talak 1. Kalau talak 1 nggak perlu muhallil, nggak perlu pihak lain, cukup dia bilang aja kepada istrinya, "Beb, mohon maaf ya Beb, saya rujuk." Itu kalau belum jatuh masa iddahnya. Tapi kalau udah jatuh, udah habis, nikah lagi aja sama penghulu, berdua-duaan gitu sama bapaknya lagi si perempuan. Tapi kalau udah talak 3, si mantan istri harus dinikahi laki-laki lain, dan harus sudah ada percampuran kenikmatan suami istri, lalu bercerai dengan secara alami, bukan dibuat skenarionya. Nah, ini si mantan suami bilang, nanti kalau kamu sudah nikah, pura-pura berantem deh gitu ya, terus kamu cerai gitu. Ini dosanya besar sekali dan pernikahannya tidak sah. Kita masuk pada hadirin. Mohon maaf, ini saya masih kena batuk Madinah karena pekan kemarin baru landing dari Madinah, dan di Madinah sudah dingin, jadi sampai sekarang batuknya masih tersisa gitu. Ya. Lagi saya nggak hujan sih, pas saya pulang hujan besar itu. Mungkin ditinggalin saya jadi hujan besar gitu.
Ya baik Ustaz. Baik, kita masuk ke yang nomor 36. Nomor 36 adalah adamu tanazzuh anil baul, kencing gak beres. Masya Allah hadirin, sampai masalah kencing pun diatur, sanad hadisnya sampai Allah. Nggak ada agama kayak begini yang ada periwayatannya secara kredibilitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, masalah toilet, masalah kencing, Imam Bukhari dari gurunya Imam Adam, bukan Nabi Adam ya, salah seorang guru Imam Bukhari namanya Adam. Imam Bukhari daripada Imam Adam, beliau daripada gurunya Imam Syu'bah, beliau daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib seorang tabi'in daripada Anas bin Malik, Sayyiduna Anas bin Malik sahabat mulia. Beliau dari Rasul, Rasul dari Jibril, Jibril dari Allah. Allah perintahkan, wahai Nabi, kalau mau masuk toilet baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masalah toilet diatur. Apalagi masalah-masalah yang besar, pernikahan, warisan, pemerintahan, ini itu dan macam-macam. Jihad. Diatur masalah toilet sampai kepada Allah itu. Nabi Muhammad, Jibril, Allah. Ya. Itu yang disebut dengan sanad hadis tuh. Nih coba aja saya tampilkan. Hafalan saya masih bener nggak gitu? Itu kan namanya riwayat hadis tuh. Bukan cuma substansinya saja. Jadi hadirin, berbahagialah kita yang sudah diberikan hidayah Islam. Ini satu-satunya agama yang memang Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Tuh coba kita lihat. Imam Bukhari dari gurunya Imam Adam. Beliau daripada Imam Syu'bah. Imam Syu'bah daripada Abdul Aziz bin Suhaib, seorang tabi'in. Tapi tabi'in tabaqat yang kedua lah, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu levelnya adalah siapa? Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Alqamah, Imam Kharijah, kayak begitu. Ya, Imam Ibnu Musayyib, itu diantaranya 7 orang fakih kota Madinah para tabi'in. Imam Malik aja nggak masuk. Imam Malik masih tabaqat 2 atau 3. Yang level pertama itu yang tadi saya sebutkan. Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Alqamah. Baik. Ini Imam Bukhari daripada gurunya Imam Adam, daripada Imam Syu'bah, daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Sami itu, saya telah mendengar Anas, sahabat, itu riwayat hadis. Sahabat berkata, Rasul kalau masuk toilet baca doa, Allahumma inni a'udzubik minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada setan perempuan dan setan laki-laki. Setan laki-laki dan setan perempuan dalam toilet. Masalah toilet diatur sampai riwayatnya kepada klek Nabi Muhammad, Jibril, Allah. Nah, hadirin, dosa yang ke-36 ini tampaknya memang adalah sepele, tapi dia menyebabkan siksa kubur. Ya, bisa jadi ini ya, ada diantaranya yang pastinya itu ketika dia di toiletnya itu, ya. Bentar. Yang pertama adalah di toiletnya dia istinjanya tidak beres atau tidak istinja. Yang kedua hadirin, air kemihnya nyiprat-nyiprat ke celana panjangnya itu, ketika kebanyakan ini adalah yang kencingnya berdiri, ya, atau di tempat uriniornya itu ada cipratan air najis orang sebelumnya, karena dia takut kelihatan sama orang lain, ini tidak ada apanya, pembatasnya, dia mepet begitu, itu kena celananya, kena air kencing lagi karena udahnya nempel apanya, tembok uriniornya itu yang kotak begitu. Bisa jadi kayak begitu. Yang ketiga, kelihatan auratnya. Dia pipis, kelihatan nih, orang lalu lalang yang lewat toilet itu, toilet berdiri, kelihatan tuh auratnya. Bisa jadi.
Dan ini rata-rata laki-laki nih. Yang keempat, ngobrol dalam kencingnya, ketika kencing. Gimana Pak? Mau makan siang di mana? Serah ente dah, ente kan yang traktir. La haula wala quwata illa billah. Lagi kencing bicara, itu murka Allah di situ. Karena diatur masalah agama sedemikian rupa. Ya, ngobrol ketika buang airnya. Baung. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita perlihatkan hadisnya. Orang yang seperti ini hadisnya tadi udah saya siapin ke rumah. Entah kenapa pas sampai di sini saya buka tampilannya, kitabnya berubah-ubah, ngacak. Mungkin di sini ada sinyal yang ngacak. Ya, jadi saya susah nyarinya nih. Kalau mesti ngetik lagi terlalu lama ini. Tuh, nggak ketemu pula. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Hadis nomor 213, masih awal-awal nih Sahih Bukhari-nya. Sanad hadisnya cuma begitu. Kalau tadi dari gurunya Imam Bukhari namanya yaitu Adam, ini Utsman. Ini bukan Utsman bin Affan, tapi Imam Utsman, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki 1000 lebih guru. 1000 lebih itu dalam biografinya. Dan alhamdulillah sanad hadis saya sampai kepada beliau. Berarti secara tidak langsung juga saya punya guru yang 1000 lebih itu. Cuma nemplok berkah aja Pak, nemplok berkah, bukan kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari mah satu hadis beliau sampai berjalan ke Mekah, sampai berjalan ke Mesir dan macam-macam. Kita ribuan hadis cuma pakai laptop. Dapat semuanya. Tapi keberkahan itu dari sanad yang kami pelajari, alhamdulillah sampai kepada Imam Bukhari. Beliau dari Imam Utsman, daripada Jarir, daripada Mansur, Imam Mujahid. Nah, ini tabi'in yang tabaqat awal tuh. Tadi saya sebutkan Imam Mujahid, Alqamah, Hasan Basri, Ibnu Musayyib, Imam Kharijah. Ini orang-orangnya nih. Beliau muridnya Abdullah bin Abbas, ulamanya sahabat, penghafal Quran terbaik, penghafal hadis terbaik. Satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari yang lain, dipeluk, dipegang dadanya oleh Nabi. Nabi katakan, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan sepupuku ini ilmu Al-Quran, ilmu agama. Baik, beliau berkata, ini semuanya orang-orang kredibilitas yang dalam hidupnya tidak pernah mencela-menceli, tidak berbohong sekalipun. Kalau berbohong sekali saja hadisnya turun sudah jadi lemah. Ini makanya diambil sama Imam Bukhari yang paling ketat. Imam Bukhari mengambil klasifikasi para perawi hadis paling ketat. Ratingnya harus di atas 8. Kalau 7 aja beliau nggak ambil tuh. Nah, kalau 7, 6 hadisnya jadinya derajatnya hasan. Itu diambil oleh murid-murid Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, level-level bawah beliau, Ibnu Majah, Nasai, Tabrani, terus ke bawah. Makanya dikatakan Imam Bukhari kitab terbaik setelah Al-Quran. Kenapa? Karena emang perawinya sudah tidak diragukan. Ya, baik. Beliau berkata, Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjalan melewati bihaid min hitanil Madinah atau Makkah. Yaitu beliau berjalan, Nabi berjalan melewati tembok-tembok kuburan kota Makkah atau Madinah. Ya, dan ini salah satu dari ribuan mukjizat Nabi Muhammad, bisa mengetahui di kuburan orang lagi disiksa, apalagi mendapat nikmat. Makanya para sahabat beriman dengan Nabi Muhammad gampang. Mereka melihat Nabi mengabarkan ini kesian lagi disiksa. Mereka melihat bagaimana air terpancar dari jari jemarinya dalam peperangan Khandaq. Mereka menyaksikan bagaimana bulan purnama dibelah dalam hadis Sahih Bukhari. Mereka menyaksikan bagaimana pohon-pohon korma ketika Rasul berjalan dengan para sahabat, mereka memberikan salam. Para sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya mudah karena mereka menyaksikan Nabi berbicara dengan batu-batu yang dipegang. Batu-batu berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Para sahabat menyaksikan bagaimana ketika Nabi buang air, itu tanah terbuka. Setelah Nabi buang air besar selesai, tanahnya pun tertutup, hilang kotorannya langsung. Bagaimana Nabi SAW dicurhatkan oleh seekor onta, ya Rasul, saya disiksa sama, saya dikasih makan sedikit tapi kerjanya berat sama majikan saya. Dipanggil tuh, Pak sini Pak, ontamu ini mengeluh. Para sahabat menyaksikan itu. Kalau kita menyaksikan apa?
Ya, menyaksikan pemuka agama goblok gitu ya. Akhlak di atas ilmu. Jangan dicontoh ya Pak, tapi sudah minta maaf dianya dan sudah mengundurkan diri dari istana. Ya kan? Valid itu kan? Sudah minta maaf, udah enggak usah netizen sih Masya Allah kalau kita baca itu. Ya, makanya netizen Indonesia jangan dilawan itu. Sampai kiai yang ngakak di sebelahnya IG-nya tutup. Ya, Kiai Usman yang dari Magelang yang ketawa hahaha gitu, itu pun tutup diserang gitu. Ya, makanya sebagai pemuka agama orang terkenal jangan, ini mulut memang adalah harimaumu ya, hati-hati. Saya tidak menyatakan kita baik, kita ini enggak, maksudnya ya jangan sampai seperti itu karena itu aib sekali. Anda jadi orang terkenal harus juga tahu diri kalau Anda terkenal. Harus jaga sikap, jaga attitude, jaga akhlak, jaga adab. Baik, sampai ini di pekuburan Mekah atau Madinah. Fasami'a sauta insanain, maka Nabi mendengar suara dua manusia, dua mayit yu'azzaban yang sedang disiksa fi kuburihima, di kubur mereka berdua. Kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban, aduh kesian nih dua orang lagi disiksa. Hadirin, kuburan kita bisa menjadi nikmat kubur dan bisa menjadi siksa kubur. Makanya Nabi mohon perlindungan supaya kubur umat Islam dijadikan sebagai taman daripada taman sorga, jangan dijadikan lubang daripada lubang api neraka. Yu'adzaban, kata Nabi, kasihan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka sedang disiksa karena dosa besar yang mereka remehkan. Qala bala, yang pertama kata Nabi, kana ahaduhuma, yang pertama adalah la yastatir min baulih, buang air kecilnya itu enggak beres, enggak berhati-hati ketika buang air kecil. Makanya Pak, setelah kita buang air kecil, terutama umur-umur yang udah kita nih 40 ke atas, jangan sampai itu ya pas sholat ada terasa ceret. Disitulah para ahli fikih menyatakan sunnah itu diurut-urut. Ya, sunnah diurut-urut sama berdehem-dehem. Kenapa? Karena dengan dehem-dehem itu dia cairan yang tersisa akan keluar. Pak, tahu nggak Pak? Ada orang tertawa yang nggak bisa nahan kencing, karena ada hentakan dari dalam keluar kencingnya, betul nggak? Ada kakak perempuan saya begitu, dibilang, Dek jangan ini ya Dek, jangan melucu katanya. Nanti kakak ketawa bisa kencing di sini, najis ini nantinya. Oh, emang bisa gitu Kak? Iya. Bener, ada yang lucu dia ketawa, pipis di situ. Keluar aja tuh, crut gitu. Kakak perempuan saya gitu. Artinya gini, hadirin, jadi ketika kita habis buang air kecil, itu jangan buru-buru, betul-betul ditiriskan, diurut-urut begini, kemudian juga didehemkan supaya tiris baru ya. Yang kedua, wa kanal akhar yamshi bin namimah. Yang kedua ini suka ngadu domba. Ternyata dua masalah dosa besar, perilaku ini dosa besar Pak. Ya Allah, sampai dijadikan siksanya di alam kubur. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi mengambil pelepah korma, fakassaraha kasratain, dibelah dua. Tahu Pak, pohon korma itu kayak pohon pisang lah, satu dahan pohon pisang, pohon kelapa gitu kalau di kita. Pohon korma kan begitu, diambil satu dahannya dibelah dua. Sahabat bertanya, ya Rasul, fawadu'a ala kulli qabrin minhuma, setelah dibelah dua ditancapkan oleh Nabi, satu di sini, satu di sini. Perilaku ini kan terheran-heran para sahabat. Ya, faqila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa Tuhan buat seperti ini? Qala, Nabi menjawab, la'allahu ayyukhaffaf anhuma ma lam taibasa, semoga, kan kita kan akan pergi ya, saya doakan, tapi kan kita pergi, doa saya selesai. Nah, supaya doanya terus berlanjut, maka saya tancapkan pohon korma pelepahnya yang masih basah dan dia masih hidup. Selama pelepah kormanya masih basah dan hidup, dia berzikir kepada Allah, zikirnya bisa meringankan siksaannya. Ini zikir pelepah korma Pak, hadis Sahih Bukhari. Apalagi permohonan maaf dan ampunan dari anak-anaknya.
Sahih Bukhari loh Pak, jangan ditakwil kemana-mana. Rasul tancapkan. Makanya kuburan yang syar'i, kuburan yang tidak pakai tembok, kalau emang terpaksa pakai tembok sekedar untuk supaya tidak tidak hilang atau ada batu nisannya sebagai penanda, ya, atau batu nisan saja, terbaiknya itu adalah kayak sekarang tuh ada rumput-rumput ataupun pohon ditancapkan di situ. Selama pohonnya masih hidup, masih berzikir, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pohon-pohon juga bertasbih kepada Allah. Tasbihnya tadi meringankan siksa kubur si hamba Allah 2 orang ini. Gitu. Apalagi amal-amal soleh kita. Kemarin saya umroh kebetulan di Mekkahnya 6 hari. Ngambil program berapa? Ngambil program 6 hari. Udah, pertama saya dari Yalamlam, karena kita naik pesawat Garuda dari Yalamlam udah 30 menit sebelum mendarat Jeddah. Kita udah pakai ihram, udah niat umroh untuk diri saya. Hari kedua saya berangkat lagi ke Tanim, ngambil miqat untuk ibu saya almarhumah. Hari ketiga berangkat lagi untuk bapak saya. Kenapa? Pelepah korma saja zikirnya bisa memanfaatkan, memberikan manfaat kepada si mayit, apalagi anak-anaknya. Gitu. Makanya hadirin, baik, kita inikan dulu. Kata Nabi, malam taibasa, selama dia masih basah dan masih hidup, sebelum mengering, maka dia tetap bertasbih. Tasbihnya itu kata Rasul bisa meringankan siksaan kubur. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ya, makanya di sini saya mau katakan bahwa dzikir pelepah korma saja. Tapi ini hadisnya maksudnya bukan pelepah korma saja. Kalau kita kan pohon korma susah tumbuhnya di Indonesia. Kalau kita biasanya apa di kuburan Pak? Pohon apa? Kamboja, ataupun pohon apa tuh yang warnanya kayak begitu. Ya, tancapkan di situ. Ya, kita ziarahi juga zikir pelepah korma, ya. Bisa meringankan siksa kubur. Ini jangan ditawil kemana-mana. Lihat saja udah praktek contoh Nabi itu. Kenapa ya Rasul? Selama dia belum mengering masih berzikir, bisa meringankan. Ya, meringankan siksa kubur. Nah, anak yang soleh lebih hebat Pak. Bukan cuma siksaan kubur diringankan, ya, anak soleh yang istighfar untuk ayah ibunya, untuk ortunya, 1 kali istighfar 1 derajat dinaikkan oleh Allah. Lebih hebat lagi itu. Makanya tiap habis sholat minimal Pak bacalah doa Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saya dapati yang kayak begini nih ada dalam riwayat Imam Ahmad nomor 10.610. Nabi katakan bahwa istighfar anak untuk orang tuanya aku tinggikan 1 derajat sekali istighfar. Apalagi setiap habis sholat sehari 5 kali, orang tua kita ditinggikan derajatnya berapa? 5 kali. Lebih hebat dari pelepah korma. Pelepah korma kan temporary Pak, ya, 24 jam kering udah habis. Anaknya selama masih hidup. Makanya yang disebut dengan anak soleh, paling tidak dia menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Karena anak-anak yang tidak ibadah nggak bisa dia doakan orang tuanya. Dirinya aja dilupain, gimana dia mendoakan orang tuanya? Gitu ya. Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya dosa besar yang ke-36, nomor 36, kencing yang tidak beres. Dan rata-rata yang saya contohkan tadi di atas terkena kepada laki-laki. Sebab kalau perempuan kencingnya nggak bisa berdiri. Betul nggak? Perempuan nggak bisa diri kan? Jadi rata-rata mereka, ya paling perempuan jangan sampai keciprat-ciprat ya. Kalau menampakkan aurat nggak juga. Karena rata-rata perempuan masuk ke toilet apa? Toilet duduk atau toilet jongkok. Bisa jadi kalau toilet duduk di tempat umum basah di situ, ya itu juga harus disemprot dulu. Khawatirnya itu ada najis bekas orang sebelumnya. Kalau memang toiletnya campur laki perempuan seumpamanya, ya. Tapi kalau perempuan saja, ya kayaknya sih aman. Basah-basahnya itu paling air suci yang nempel di situ aja. Karena perempuan nggak bakal bisa kencing berdiri kan, tetap duduk begitu di toilet duduk maksudnya.
Nah, kalau laki-laki kan sekalipun toilet duduk, kalau dia terpaksa udah di diri aja gitu. Pastikan nyiprat kemananya? Kanan kirinya. Itu kalau kita masuk, kita dapat kayak gitu, semprot dulu Pak, biar kita yakin ini bukan najis lagi. Nah, kalau itu najis kita dudukin, kita pakai sholat, bisa jadi terkena siksa kubur. Berarti kan sholatnya tidak sah. Resikonya di situ. Baik, hadirin, ini diantaranya dosa besar yang ke 36. Ya, kita masuk kemudian yang ke 37. Hadirin, kalau saya melihat guyonan ustadz yang gondrong itu kalau guyonan didol se goblok gitu ya, dijual dulu goblok, kayaknya itu tidak terlalu. Tapi video yang lengkapnya itu yang sangat miris. Kamu jualan es, istrimu meteng karo sopo, istrimu hamil, ini kan menuduh berzina Pak. Tapi itu ada di video lengkapnya. Guyonannya setelah itu sampai kepada membuat khawatir para suami dengan tuduhan kayak pemuka agama seperti ini. Ya, suaminya berangkat kerja, istrinya selingkuh gitu loh. Kayak mana kamu jualan es, istrimu meteng katanya. Dan itu kan sudah biasa dibilang begitu. Itu yang berbahaya. Makanya berguyon itu nggak boleh berlebihan kayak begitu. Rasulullah berguyon tapi tidak berguyon dengan kata-kata yang keji, dusta, serta penuduhan-penuduhan. Hadirin, dalam hadis-hadis Bukhari Muslim ada Rasul berguyon. Anas, sini, kata Rasul. Kata Rasul, sini masuk ke ruangan Nabi. Kata Anas, ya Rasul, saya masuk ke ruangan Anda. Iya, masuk semua tubuhmu, jangan cuma kepalamu doang gitu. Atau yang terkenal, Rasul bergurau sama nenek-nenek, ingat Pak? Ya Rasul, saya masuk surga. Enggak ada nek di surga, ingat enggak? Kisah kayak itu. Itu sahih hadisnya. Kamu nggak ada di surga nek, dia nangis, ya bagaimana saya nggak di surga? Nenek tidak ada di surga dengan tampilan kayak begini, sudah tua renta, maaf sudah keriput. Nenek akan ada di surga dengan umur 30 tahun, cantik, cemerlang, masih kicis-kicis begitu ya, masih cantik muda seperti itu, baru dia senang. Jadi ada Rasul bergurau, tak berguyon, bercanda, tapi tidak bercanda yang keji, yang dusta dan berbohong. Baik. Dosa besar yang selanjutnya hadirin, al-kabirah sabi'ah wassalasun 37, ar-riya, yaitu pamer dalam beramal. Nah, pamer dalam beramal ini tentunya tidak bisa kita mengatakan apa itu seseorang yang dia berbicara, tapi pastinya itu dalam hati-hati kita, dalam hati ingin saya biar dibilang soleh, biar seperti itu. Jadi yang tahu kita dan Allah saja ya, nggak bisa kita tuduh-tuduh, karena riya adalah amalan apa? Amalan hati, dia ingin didengar, ingin dipuji, seperti itu. Tapi kalau ada orang berbicara ya tujuannya tahaddus bin ni'mah, nggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tahaddus bi ni'mah, bicarakan nikmat Allah. Alhamdulillah saya begini, saya begini. Tapi tetap hatinya pun harus dijaga. Ya, hatinya harus dijaga gitu. Saya tidak menuduh orang yang selfie mau tahajud dengan ucapan alhamdulillah saya bisa tahajud, selfie dipasang status gitu. Tapi itu riskan gitu loh. Mau tahajud pakai selfie dimasukin status. Ya. Nah, ini diantaranya Allah berfirman tentang orang-orang munafikin yang asli nih. Munafikin yang menjadi musuh terberat Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum. Ya, dalam An-Nisa 142 tuh, yuraunan nas, mereka riya kepada manusia,
wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini sifat orang munafik yang seperti itu, hadirin. Ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sebelumnya kan ayat begitu. Kalau mereka berdiri untuk salat secara malas. Ini sifat munafik, bukan munafik yang dari segi amal, tapi munafik yang dari segi akidah, yaitu dia orang kafir tapi menyembunyikan kekafirannya dan mengaku kepada orang Islam, saya muslim gitu. Cuma penyakit riya ini pasti udah milik orang munafik yang udah kafir, bisa juga dimiliki oleh orang Islam yang berkesifatan sifat munafik, kayak bicara bohong, berjanji apa? Berjanji tidak menepati. Yang ketiga apa? Diberikan amanah apa? Khianat. Baik, kemudian Imam Zahabi juga membawakan firman Allah pada surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya, yaitu lupa rokaat lah, lupa inilah, lalai sholatnya itu ingat ke sana, ingat ke sini. Termasuk lalai dalam sholat, dalam sholatnya dia memanage, mengatur sesuatu untuk dikerjakan atau mencari sebuah ide dalam sholat. Ini nggak baik. Makanya dalam sholat kita Pak, dan Anda, saya yang paling mengerti kualitas sholat kita masing-masing. Usahakan dalam sholat yang kita pahami, yang kita yakini adalah bacaan imam ketika imam suaranya jahar. Kalau tidak, bacaan kita sendiri yang kita baca harus kita transfer dalam otak dan hati kita. Kalau ada satu bayangan, nanti saya mau kesini nih, nanti mau beli ini nih, dalam sholat langsung dinyahkan, langsung dilawan, kembalikan kepada apa yang kita baca lagi, ingat Allah lagi, seperti itu terus. Makanya satu saja itu, ulama sepakat, ahli fikih semuanya, timur, barat, selatan, utara, ulama sepakat khusyuk tidak dijadikan rukun sholat. Kalau khusyuk dijadikan rukun sholat, batal semua saya rasa itu sholat. Ustadz, emang kalau sholat ingat? Ya ingat tetap, orang setan yang ganggu Pak. Anda tahu nggak setan yang mengganggu kita dalam sholat kita itu? Dia berjalannya bukan di luar-luar, ini yang paling susah. Setan yang paling gampang tuh yang dia kayak kuntilanak, itu mah receh. Itu setan receh Pak. Ya. Yang paling berat tuh setan yang masuk lewat pembuluh darah kita. Itu yang menjadikan godaan dalam sholat kita. Secepat itu mereka masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya sifat, kata Imam Ghazali, kenapa puasa Ramadan, puasa sunnah ya bisa mengalahkan daripada hawa nafsu dan godaan setan, karena jalan setan itu di pembuluh darah kita. Ketika enggak ada asupan kalori, jadi jalannya makin sempit. Makanya kalau kita makan daging, makan itu, kalorinya kuat, insya Allah syahwatnya kuat, dan setannya makin lega tuh jalannya. Yang bilang setan berjalan di pembuluh darah, hadis Sahih Bukhari. Ini coba saya tampilkan hadisnya. Makanya riya pun dari situ datangnya tuh. Dia lagi sholat nih, ada gurunya lewat itu, sholatnya diperbaiki. Nanti gurunya nggak ada. Itu permainan hati memang dari godaan setan yang berjalan di pembuluh darah. Berat Pak memang. Makanya Nabi selalu katakan berlindunglah dari setan, karena bertingkat-tingkat tuh daripada pangkat dan kedudukan setan itu sendiri. Ini yang paling berat, yang dia berjalan di pembuluh darah kita. Coba saya perlihatkan, ini hadisnya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Tuh nomor 19.933. Ya. Nabi bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yajri minal insan, berjalan di tubuh manusia, majrodam, di pembuluh darah. Berjalannya, tempat berjalannya darah kita. Makanya kalau kita puasa, jalannya makin sempit karena tidak ada asupan. Tapi kalau dia tidak pernah puasa sunnah, makan terus, jalan syaitan tuh makin longgar.
makin panas dia, makin cocok dengan sifat setan yang dari api itu. Tapi kalau dia sering puasa makin lemes, dia makin dingin, sejuk. Ya. Jadi setan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Wa inni khasyitu, kata Rasul, saya khawatir kamu langsung tuh dicampakkan rasa was-was dalam hatimu. Kenapa? Karena setan sedekat itu dalam hati manusia. Nah, ini riyanya ini memang amalan hati yang berbahaya sekali, ya. Baik, hadirin, kalau dalam hadis Imam Ahmadnya, riya itu memang bukan syirik besar. Kalau syirik besar itu dia sudah keluar dari Islam. Tapi riya ini termasuk syirik kecil. Ya, dia merupakan dosa besar, tapi syiriknya syirik kecil, hanya saja tidak mengeluarkan orang ini dari Islam, tapi tetap dosa besar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, tahu tidak kalian apa itu yang namanya syirik kecil? Ini hadisnya pun sudah nomornya 23.000 sekian, ya Pak. Karena hadis Imam Ahmad ini paling tingginya 27.600 sekian. Ini hadis terakhirnya tuh. 27.647. Hari ini guru ilmu hadis terbaik Indonesia meninggal dunia. Guru kami dari Kalimantan Selatan, ya, Dr. Sobron Afandi MA. Beliau satu-satunya, maksudnya bukan satunya, ulama Indonesia, putra Indonesia yang pertama selesai S3 di Mekah Al-Mukarramah, di Ummul Qura. Itu orang Banjarmasin, guru kami. Hari ini meninggal dunia. Ya, kita cukup kehilangan. Kalau dalam tafsir kan S3-nya Pak Quraish Shihab. Ya. Kalau dalam ilmu hadis Dr. Sobron. Yang saya dapat ijazah hadis musalsalah serta kutubus sittah dari beliau di Banjarmasin. Saya ke rumahnya 3 hari 3 malam sekedar untuk minta ijazah itu, ijazah hadis. Umurnya sekarang kurang lebih 89 begitu, meninggal dunianya. Ipar daripada Syekh Muhammad Nuruddin Banjari. Memang keluarga ulama semua di Banjarmasin sana. Ini nomornya 27.000. Kita pada nomor 23.000. Nabi bersabda, kata baginda, inna akhwafu ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang paling saya khawatir kepada umatku asyirkul asghar, syirik yang kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik yang kecil? Qal, Nabi menjawab, ar-riya'u, yaitu pamer dalam beramal, mau cari pujian karena orang lain. Tapi kalau Anda Pak dalam niat ibadah, ya Allah, saya niat ibadah ini baca Quran dapat pahala dari Engkau, itu bukan riya. Kan dia nggak bicara sama siapa-siapa, minta dari Allah. Justru kita kepada Allah harus pamer, harus pamer. Anda bangun jam 2:30 subuh, orang sedang terlelap tidur, Anda pamer di hadapan Allah, sholatnya betul-betul Allah, itu bagus. Pamer kepada Allah gitu, ya. Jadi yang tidak boleh pamer kepada hamba-hamba Allah. Berharap sesuatu dari hamba Allah bisa jadi riya. Tapi berharap sesuatu dari Allah, dari ibadah kita, itu perintah Allah, carilah pahala dari aku, kata Allah. Saya nggak habis pikir sama sebagian orang, sebagian ustadz yang berkata, kamu ibadah nggak usah cari pahala. Yang ngasih tahu pahala tuh Allah. Coba Mas sebutkan semua praktek daripada ritual ibadah kita, saya bisa sebutkan pahalanya dalam hadis-hadis. Coba. Apa? Sholat subuh sampai zuhur, dosa dihapus. Hadis Bukhari Muslim. Sholat isyraqnya apa? Dapat pahala haji dan umrah. Qobliyah subuhnya 2 rakaat, apa pahalanya? Khairum minad dunya wa fiha. Berwudunya, apa pahalanya? Setiap wudu yang kita basuh dari basuhan yang wajib menggugurkan apa? Dosa-dosa.
Setelah baca doa wudunya, apa pahalanya? Gede banget tuh. Kata Nabi, siapa yang setelah berwudu cuma ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul, cukup segitu aja semuanya. Ditambah juga boleh, Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa kata Nabi? Terbuka pintu sorga yang 8, Firdaus, Naim, Khuldi, Jannatul Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Muqamul Amin, apalagi Jannatul Aden. Semua terbuka yang 8 cuma dengan berwudu berdoa. Bagaimana Anda katakan enggak nyari pahala? Masuk WC aja ada pahalanya, pahala sunnah. Keluar WC gufronak, alhamdulillah adhaba aniladu afani, ada pahalanya. Makan, kita makan Pak, baca bismillah. Setelah makan kenyang, alhamdulillahilladzi. Insya Allah makan satenya bulan depan ya Pak Haji. Kesian belum undang saya, belum bisa. Terus habis jadwal saya padat, besok jauh-jauh jadwalnya. Jadi dari sini saya segera istirahat, besok berangkat lagi jam 2:30 subuh gitu. Insya Allah habis tahun baru ya. Jangan tahun barunya, pas taklim dari sini gitu. Tapi nggak janji ya Pak, insya Allah. Udah diminta sama Pak Kaji Irza itu. Hadirin, Anda habis makan, ada pahala yang memang apa? Dihapus dosa kita. Doanya apa? Riwayatnya Imam Abu Daud. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kita habis makan dosa diampunin. Bagaimana Anda katakan enggak usah nyari pahala? Berbahaya nih Pak. Seakan-akan Anda berkata, Allah dan Rasulnya enggak usah kasih tahu pahala. Enggak begitu. Kalau kita niat cari pahala, justru itu bagian dari ikhlas. Apalagi kalau dia berupa ayat dan hadis, dan dia yakini bagian dari mengagungkan firman Allah dan meyakini sabda Nabi, teramat baik itu untuk tauhid kita. Jadi kurang tepatlah kalau Anda berkata kamu ibadah jangan nyari pahala. Enggak mungkin. Itu tadi hadisnya Pak. Kalau saya tampilkan ayatnya pun begitu banyak tentang pahala. Ngapain Allah katakan tentang pahala tapi nggak ada ininya? Coba aja nih contohnya dalam An-Nahl 97 aja itu ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa orangnya yang beramal soleh dari jenis laki, dzakar, aw unsa atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada aku, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kehidupan yang baik ya, walanajziyannahum ajrahum, dan kami pasti akan balas pahalanya bi ahsan, dengan yang lebih baik, makanu ya'malun, dari yang kalian kerjakan. Makanya habis Isya 4 rakaat pahalanya itu setara dengan Anda sholat 4 rakaat selama 84 tahun. Kenapa? Saya berikan pahalanya, kata Allah, bi ahsan, lebih baik. Nanti nih pada Isya kita sholatnya 4 rakaat Pak, cuma berapa menit? 4 menit lah, 5 menit, 7 menit. Dikasih pahalanya setara dikali 84 tahun, 1 malam. Besok kita sholat begitu lagi, besok begitu lagi. Allah yang sediakan pahala, gitu ya. Jadi ini bukan kategori riya yang tepat kalau seseorang ibadah nyari pahala. Nggak apa-apa nyari pahala, yang janjikan pahala Allah dan Rasulnya. Baik, hadirin, ayat selanjutnya itu dibawakan sama Imam Zahabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, derma-derma kalian dengan yaitu menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kita beri. Jangan nih Pak. Contohnya Anda membiayai keponakan, anak abang kita nggak mampu, keponakannya itu kita yang biayain, terus dia punya salah, kita bilang, kamu ini tahu nggak biaya kuliahmu tuh dari saya, itu jangan, kurang tepat ya, nggak usah begitu. Keponakan kita keliru semuanya, atau males, atau bagaimana, masih tidur, nggak berangkat kuliah, kamu kan kuliah dari biaya saya, nggak usah begitu. Udah, sedekah kita sedekah aja, tapi ingetin dia, nah
ini udah jam berapa loh, kapan mau berangkatnya, kamu sakit atau gimana, minta izin atau seperti apa. Nggak usah sebut-sebut pemberian kita. Termasuk Anda nih menghadiahkan handphone terbaik semuanya karena anak Anda juara 1, tiba-tiba dia punya salah, percuma deh bapak hadiahin handphone bagus, nggak usah sebut begitu. Atau anak Anda pernah diumrohkan lalu dia punya salah, percuma kamu dulu papa umrohin, nggak usah begitu. Tidak usah sebut-sebut apa yang sudah kita beri. Ya, fokus kepada, emang sih nasihat kayak begitu kayak mengena banget, supaya dia berpikir itu kan dari saya biayanya, kenapa kau males? Emang nafsu kita enak bicara gitu Pak, kayak kita mau melampiaskan semuanya itu kepada orang yang bersalah tadi, tapi nggak bagus. Ya, Anda cukup amar ma'ruf nahi mungkar dengan kesalahan dia saja, nggak usah sebut apa, sedekah. Baik hadirin, ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang berinfak tapi riya. Allah alam. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini hadisnya dibawakan oleh Imam Zahabi, cukup panjang ya, riwayatnya ada dalam Sahih Muslim. Kata Nabi bahwa adzan ya Pak? Belum. Inna awalan nas yuqdu alaihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti ada orang-orang pertama yang disidang. Pertama, rajulun, seorang istushhida fi sabilillah, yang mati syahid. Mati syahid di jalan Allah. Ini disidang nanti. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu. Kemudian dihadirkan ke hadapannya. Ya, dan dia mengenal itu. Dikasih tahu, ini kamu mati syahid. Fa arafaha. Si mujahid ini, si syahid ini dia mengetahuinya. Iya ya Allah. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu kerjakan dalam berjihadmu itu? Qala, si mujahid, nah padahal mulutnya ngucapinnya begitu, ya Allah, qataltu fika, saya perang karena engkau, hatta ustushhidtu, sampai saya mati syahid. Qala, Allah berfirman, kadzibta, kamu bohong. Omongannya padahal iya, ikhlas. Memang nggak bisa jadi patokan amalan ini, apa omongan ini. Nanti yang dilihat oleh Allah apa? Ini makanya kita nggak boleh nuduh seseorang riya, cuma Allah saja mengetahui. Padahal si mujahid ini bersimbah darah, dia mati syahid. Ya. Kemudian kata Allah, bohong, kamu tidak begitu niatnya. Walakinnaka fa'alta liyuqal, tapi kamu kerjakan perang itu supaya kamu dikatakan jari, you are the hero. Kamu pahlawan, kamu pemberani, kamu the best. Niatmu begitu, mulutmu beda sama niatmu. Waqad qila, dan kamu telah menerima ucapan pujian itu, summa umira bihi fasluhaiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diseret dengan wajahnya, lempar masuk neraka. Memang tinggi derajat orang mati syahid, di bawah satu tingkat para nabi. Tapi kalau niatnya salah, habis sudah. Ya, tapi semoga para mujahidin Palestina, Suriah, Allah terima daripada amal-amal mereka. Kita pun tidak boleh untuk sangka buruk kepada mereka. Dah, adzan dulu aja. Mana muadzin? Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun wasa'allahu alaihi wa ata min asnafil mal, seseorang yang diberikan leluasa rezekinya dari bermacam-macam harta dia bisa dapatkan dari bisnis anu semuanya. Fa'utiya bihi, kemudian dihadapkan kepadanya, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, diperkenalkan, nih loh nikmat-nikmatmu yang aku berikan kepadamu di dunia ini. Nih, dari bisnis halalmu, dari bisnis halalmu, dari bisnis halalmu yang ini gitu. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat dalam hartamu itu? Qala, ma taraktu min sabil tuhibbu ayyun faq fiha ila anfaqtu fiha laka.
Ya Allah, kalau ada orang susah, orang yang perlu dana, orang yang ini itu, saya sedekahkan dan saya niatkan sedekahnya laka untukmu. Ucapannya begitu. Qala, Allah berfirman, kadzibta, bohong kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tidak, kamu berbuat itu, bersedekah ini supaya dikatakan kamu sangat dermawan. Wa qad qila, dan kamu udah dapat pujian itu. Kamu menginginkan itu dalam hatimu. Summa umira bihi fasobihu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dilemparkanlah dengan wajahnya, diseret ke neraka. Sudah dua orang tuh. Yang ketiga, wa rajulun ta'allam al-ilma, seseorang yang belajar ilmu agama, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara al-Qur'an, dan dia menghafal Quran, belajar Quran, fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Dikasih tahu oleh Allah, nih nikmatnya nih aku berikan kamu, jadi ulama, jadi gini, jadi kiai, dan macam-macam, jadi gus gitu ya. Kamu hafal Quran. Qal fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat dalam ilmumu itu ketika kamu ngaji dan mengajarkan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, saya belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'tu fikal Quran, dan saya baca Quran karena engkau ya Allah. Qala, Allah berfirman, kadzibta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim. Ternyata kamu niatnya supaya dipanggil orang alim, kiai, gus, syekh, dan macam-macam. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu baca Al-Quran liyuqal, supaya kamu dikatakan qari. Ya ini niat masing-masing aja, enggak bisa menuduh. Cuma kita dan Allah saja yang mengetahui daripada balasan di akhirat. Kemudian dia dengan wajahnya dilemparkan ke neraka. Hadis rawahu Muslim. Nah, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, tentu makanya begini, jangan menyepelekan amalan ringan. Kembali kepada hadis pertama tuh tentang masuk toilet. Masuk toilet itu amalan sangat ringan. Tapi kalau Anda sebelum masuk diri sebentar, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, keluar baca ghufranakal hamdu dan sebagainya, itu amalan sangat ringan, Pak. Tidak ada orang yang membanggakan doa masuk toilet. Pak, tadi saya masuk toilet, Pak, baca doanya, Pak. Nggak ada. Tapi ketika Anda umroh tiap tahun, Anda tahajud sekian rakaat, puasa sunnahnya kenceng. Saya nggak banyak, Pak, puasa, cuma Senin Kemis aja, Pak, setiap bulan. Khawatir niatnya itu. Tapi amal yang kecil yang kita nggak anggap itu utuh di hadapan Allah. Ya, baca doa, melihat sesuatu, baca subhanallah, itu utuh. Makanya diambillah pemahaman oleh para ulama, amal-amal besar kita jadikan kayak amal kecil, tidak bernilai apa-apa sudah, sehingga tidak ada rasa sedikit pun untuk apa? Membanggakannya. Kalau analogi yang dibuat ya oleh para ahli ini ya memang agak ini sih, tapi sederhana saja, amal soleh yang besar-besar yang udah kita buat, hadirin, ibarat kita buang air aja, udah buang air besar nggak ditengok-tengok, dah seperti itu selamat sudah amal kita. Semoga Allah Ta'ala jaga dari amal-amal kita, dan senantiasa berdoa, ya Allah, inni a'udzubika minar riya, saya berlindung kepada engkau dari perbuatan riya. Riya wa sum'ah wal ujub, gitu. Wal apa itu? Al ujub ala nafsi, membanggakan diri sendiri, gitu. Baik. Ini saya rasa dosa besar yang ke 37, hadirin. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pertanyaan bebas, ya. Bang, terkait dengan pelepah kurma yang ditanam, yang disunahkan oleh Rasulullah itu kan disengaja ditanam. Bagaimana kalau misalnya di kubur atau di sekitar kuburan seperti ada rumput yang liar? Apakah itu kita biarkan karena itu juga makhluk Allah yang akan bertasbih, atau dibersihkan? Ya, rumput liar yang tidak nanti menimbun struktur daripada apa itu, gambaran zohir kuburan. Jadi alang-alang kayak gitu kan nggak bagus, orang nggak nyangka itu kuburan, diinjek kan haram. Rumputnya jangan dibabat semua, tapi dirapikan, gitu.
Hadirin, kalau ada rumput liar di kuburan orang tua kita, jangan dibabat habis. Rumput itu berzikir. Makanya bagus banget tuh di kuburan kita sekarang ada rumput-rumput, disengaja buat rumput. Udah dibuat rumput kayak gitu. Ada juga tuh orang Islam ngasih bunga plastik, ditaruh dekat batu nisannya. Nggak usah kayak gitulah. Udah bagus-bagus saya lihat tuh di kuburan Pondok Kelapa, kuburan Bekasi, di Perwira, kuburan di Bifak, Karet Bifak mana tuh, dekat Tanah Abang, ya, di Pondok Rangon, itu udah pakai rumput semua, berzikir rumputnya itu, ya, bahkan dia lama itu tumbuhnya. Jadi kalau ada rumput liar jangan dibabat semua. Tapi kan kalau rumputnya dibiarkan jadi alang-alang gitu, nggak kelihatan kalau itu kuburan. Bagaimana keluarganya mau menziarahi? Sunnah berziarah kubur, membersihkannya, tapi jangan dibabat semua. Bersihkan supaya tetap masih ada sisa rumputnya, atau ditanam sengaja gitu. Biasanya kalau di kampung-kampung kuburan